Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala rasulil amin. Khatamul anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para rawuh, para sepuh, para sepuh, para kasih, bapak, ibu-ibu, mas-mas, bapak, adik-adik, para rawuh sedaya kang kula hormati, khususipun Bapak Sugito dalam Bupati, dalam sedaya keluarganipun kang kula hormati, kang waktu dalu menika kang Sohibul Bait, Sohibul Hajat. Monggo ngambali kanggen kita sedaya ngaturaken puji dan syukur dumateng ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Nang sampun paring kathah sanget nikmat dumateng kita sedaya. Pertama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat kebahagiaan dan kathah sanget nikmat-nikmat Allah dumateng kita sedaya ingkang kita sedaya boten saged ngutang-ngutang ngitung atasan. Kanthi menika monggo kula ajak panjenengan ikraraken wasana hamdalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah secara lisan, sekaligus masukkan dalam hati kita biar syukurnya sekaligus syukur dengan lisan dan dengan hati kita. Monggo wasana hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur punya bacaan ini hamdalah tahmid, karena bacaan hamdalah ini selain kita gunakan sebagai sarana bersyukur kita kepada Allah, juga sebagai sarana atau penjagaan diri kita agar kita ini bisa terhindar atau mengurangi kesombongan kita. Kalau kita tahu artinya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji hanya milik Allah, Rabbul Alamin, Rabb atau Tuhan alam semesta. Kalau yang berhak dipuji itu hanya Allah, ya kita tentunya tidak pengen dipuji. Kalau yang berhak dipuji itu hanya Allah, segala puji hanya milik Allah, maka tatkala kita ini dihina, dijelek-jelekkan, dihina-hina, direndahkan, dipaitu, maka kita nggak akan marah, kita nggak akan sakit hati. Karena memang kita ini bukan makhluk yang terpuji, karena yang terpuji itu hanya Allah. Alhamdulillah. Salajengipun monggo ngaturaken selawat salam dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumrambah sedaya keluarganipun, para sahabat adalah sedaya pendhariipun. Lumepiro dumateng kita sedaya menika nggih pendhariipun Nabi Muhammad. Kanthi waosan selawat kula badhe maos selawat monggo jenengan ngikuti sasampunipun kula maos selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita semua ini semoga ditandai sebagai umatnya Nabi Muhammad, karena kita sering selawat, kita mengamalkan ajaran Nabi, maka nanti kita mudah dikenali oleh Nabi dari kiamat sebagai umatnya, sehingga kita berpeluang lebih cepat mendapatkan syafaatnya. Karena Nabi Muhammad itu diberi hak khusus dari Allah bisa memberi syafaat nanti dari kiamat. Semoga kita ini semua nanti mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan kita juga bersyukur kita mendapatkan sholawat ini. Ada amalan sholawat dalam ajaran kita.
Karena selawat ini juga senjata kita, benteng kita, pengaman kita agar tidak musyrik, agar tidak syirik. Karena ada Nabi saat di depan umatnya, saat berdakwah di hadapan umatnya itu dimusuhi, nggak ditaati, malah dimusuhi, dibunuh, mau dibunuh, bahkan ada yang dibunuh beneran. Tapi anehnya setelah Nabi itu nggak ada atau mati, Nabi itu dijadikan Tuhan. Nabi Isa alaihissalam dakwah dimusuhi, mau dibunuh. Setelah tidak ada di bumi karena diangkat ke langit, masih hidup Nabi Isa, bisa turun lagi saat mau memperbaiki umatnya. Tapi setelah Nabi Isa nggak bersama umatnya, dijadikan Tuhan. Malah dijadikan Tuhan, padahal saat ada dakwahnya nggak diterima, malah dimusuhi, malah mau dibunuh. Nah, dengan selawat ini kita berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Muhammad. Kita yang berdoa ini makhluknya Allah. Kemudian Allah itu Tuhan kita. Kita minta kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu juga makhluk seperti kita. Meskipun Nabi Muhammad itu ya jauh lebih mulia daripada kita. Makhluk yang mulia, Habibullah, Khalilullah, Nabi yang akhlaknya sangat baik dan suri tauladan yang baik untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi semulia-mulia Nabi kita Muhammad, dia tetap makhluk. Kita pun mendoakan beliau, minta kepada Allah. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad sudah wafat, kita tuhankan, nggak mungkin. Itu berkah dari adanya sholawat ini. Karena ada sholawat, nggak mungkin umat Islam menjadikan Nabi Muhammad itu Tuhan, sebagaimana umatnya Nabi yang lain. Jadi dengan alhamdulillah tadi jadi benteng kita dari kesombongan, mengingatkan kita agar tidak sombong karena segala puji itu hanya milik Allah. Kemudian sholawat ini benteng kita untuk tidak musyrik, tidak syirik, bahkan tidak kafir. Karena dari sholawat itu kita mengakui bahwa kita itu hamba, minta kepada Allah dan memintakan Nabi Muhammad yang berarti juga hambanya Allah juga. Para sepuh, para biskop, para rawuh kang hormati, menika lalu pembukaan sate kula. Masih ada sesi satu ya Pak. Pak itu ada pembukaan sesi satu, sesi dua. Kula sesi berapa? Itu tadi pembukaan. Kita lanjutkan. Saya masih ingin bicara tentang syukur. Kita ingat Pak Afik dulu, Kiai Afik di pengajian Jiwo salah satunya mengatakan bahwa ada nikmat yang manusia itu sering lupa. Nikmatani maghbunun katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia itu kadang lupa, melupakannya atau nggak sadar, yaitu as-sihhat, kesehatan. Yang kedua adalah waktu luang. Kalau istilah Pak Amir kemarin itu kesempatan, sama saja ya, waktu luang itu kesempatan. Dan ternyata kesehatan itu luar biasa manfaatnya untuk kita. Kita bisa datang ke sini karena sehat. Kesehatan yang baik. Karena kesehatan itu dikurangi sedikit saja. Wis kula sampun 3 kali pertemuan nggak datang. Ngene Pak Dian, Pak Martinin, Pak Sedio. Karena hanya dicabut sedikit saja dari kesehatan. Mung sithik kuwi wis error. Wis wegah jamaah yang masjid. Wis wegah maca Al-Qur'an. Dikira wis berantakan, mung dicabut sithik dari kesehatan. Padahal iso mlaku, iso ngomong.
Nggo dicabut sithik wae kesehatan wis mloyo. Jadi yang awake dhewe sehat banget niku kita disyukuri. Digunakan untuk hal-hal yang baik, mendatangi taman-taman surga atau menika. Majelis ilmu, majelis zikir menika taman surga dunia. Kita bisa hadir karena sehat, karena waktu luang. Kita harus syukurnya dengan cara menggunakannya untuk kebaikan. Kalau nggak sehat, dicabut sehatnya sedikit saja pun selalu mesti buat kakak yang mau ya. Mbak Serti, mungkin yang sakit-sakit tinggal saras, sehat pulih sehat dengan sempurna. Kata saya, Baginum sampun setengah tahunan boten tinggal, ini dereng rawuh ya. Baginum undang-undang. Jadi kesehatan itu benar-benar nikmat yang luar biasa. Kulo pas sakit niku awak gembrepet, kadang menggigil, punya keinginan, kadang ora kelakon, berkepinginan sing sepele ora kelakon. Kulo niki pas nggih pahit rasane. Pengen sego putih. Ngomong oleh bojoku, aku pengen sego putih. Dijawab, "Lautan ini kok ada udan riwes kok." Gue pengen sego kucing ora kelakon, wong nek horor gede udah. Hari berikutnya bayangke ngombe teh anget, panas, wonten, seger ketok. Delalah entek. Kontoku biasa udan. Hari berikutnya bar maghrib teko jam 09.00 nang etok teng kamar dinyanyi jale-jale dia. Netok-netok jam 09.00 langsung mancal multu. Wes tak pikir iki berarti ngindari ben ora tak kongkon iki. Nyedake wis bengi. Dadi loro iki beban keinginan tak lakon di beban hati ndokol karo bojone kok. Masih kula niki mikir, ya Allah, kosone di bojo siji. Dikongkon nang mangkat anak ngongkon liyane ora enek. Aku nanti bayangke mau deselep siji kas. Pengen sego kucing ora kelakon ngono iso ngakon sijine. Goro-goro loro kuwi aku tambah pengalaman, ngerti manfaate bojo loro. Lagune Mbak Sri dek, aku kelupas bunga tahun 2000 lagu andalan. Awakku mas mikir kucing loro, paling numpak wit lepas setang. Jadi wong loro kuwi keinginannya kadang susah tercapai, padahal gue dicabut sithik banget. Endah nek dicabut rada akeh, saya akeh sing ora kelakon. Lajeng waktu luang. Waktu luang niku penting. Nek ora duwe waktu luang ya ora iso teko nggih majelis ilmu atus mekaten. Misale lembur, misale kerja sip, nggih mboten rawuh, mboten sae. Maka tatkala ada waktu luang, gunakan untuk yang bermanfaat. Karena bisa jadi kehadiran kita di majelis ilmu ini, majelis zikir ini, jadi kenangan terindah nanti di akhirat. Jadi kenangan indah di akhirat nanti ora kok neng parang kritis, neng likur, neng lembah breksi, ora pengalaman atau kayak yang Borobudur, yang Bali, itu jadi kenangan indah di dunia. Ya saurarane yang sendang pemberi itu jadi kenangan indah di dunia. Sedangkan yang akan jadi kenangan indah di akhirat itu ya datang kita ke masjid, sujud kita,
ngaji bareng, membaca Yasin, zikir seperti ini akan jadi kenangan indah di akhirat nanti. Dan itu bisa dijalankan karena ada waktu luang, kita longgar, kita sehat, ada kesempatan lagi. Terus harus selalu bersyukur kita, harus memperbanyak syukur. Akeh ana yang bersyukur gelari karane sambatmu kaya akeh kuwi. Karena syukur itu benar-benar kadang dilupakan. Sadar kalau itu nikmat, kalau ternyata nikmat itu sedang disabut dari kita. Kalau sedang ada nikmat itu kadang nggak sadar kita. Ini kalau sesi pertama, kita lanjutkan sesi kedua ya Pak Des. Ini kita tekan mawon maksudnya nggih. Dereng fit, delalah kang beliau niku dimasak temi, kok lombok itu kepedesen. Teko kene. Menune jadi favorit kula niki. Tahu kupatnya idola kula, favorit. Tapi yang kepedesan ketambahan mulas-mulas. Jadi ora betah suwe. Mungkin mesti tok. Makane yo wetenge panas. Lah kok omah lombok itu kok kene sak mene. Lombok itu mung di rajang-rajang bermi. Kula mau kuwahe nek tak kremes ya ora semaput lho. Asam lambung niku mung sarane kuwahe kula mau. Pun panas banget, ajeng tambah nek wae mulus-mulus. Ora pakai wong seramat kaping 3 lho, ora mangkat lho. Kita lajengaken ke sesi kedua. Kemarin bulan Rajab. Ini sudah bulan Sa'ban. Besok Ramadan. Kadang di bulan Rajab itu kita sering kan dengar doa. Kita berdoa minta berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, minta dipertemukan dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, ini berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini, dan pengen ketemu di bulan Ramadan. Ketemu bulan Ramadan itu nyenengke mboten Ibu-ibu? Senang. Mungkin enten sing seneng. Dan normalnya itu juga seneng. Tapi ada loh yang enggak seneng. Kapan kok jagungan kali bojo kula iki usane arek tules dilongkas. Wah, poso menang. Iki piye kok? Poso itu dinanti-nanti. Pengen do ketemu enek dongane wae ben ketemu Ramadan, kok ketemu poso sahabat aku. Lah kowe iku ora ngrasake, aku kerjane abot. Pabrikku iki gendenge fosil gek cendhek. Ora enek angin, kosong banget. Lah nek kowe ngono to omah tuwa turu dolanan manuk, ya wae poso enteng. Aku abot. Lho, niku lho. Karena perkembangan zaman. Itu apa? Manuk butut. Nek manuk kula niku manuk emprit betul-betul. Nek dilayu manuk gede, manuk jeruk, manuk tekuku, manuk termasuk manuk-manuk sing gede. Nek sing kula niku manuk jeruk. Jadi ketemu bulan Ramadan itu kita direwangi dongo-dongo ben ketemu saking fadilah bulan Ramadan. Tapi karena keadaan tertentu wong kuwi wegah ketemu bulan Ramadan. Margo kerja. Itulah kauman kita, kerjanya kadang ada yang berat. Kemudian wong wadon asline yo sono ora kerja tentang omah. Memakui wong kuat iki tak tari lah. Kowe nang omah njaluk pira? Ngono jane. Iki ora iso nare wis ngalah kok. Jadi yo abot kaya apa bulan Ramadan kuwi ditindakake. Karena wajib
Yang dilalah ora kuat-kuat tenan. Misalnya jam 3 nek lama kok semaput ya ngalahi batalke ora apa-apa. Dan nanti kita akan bahas tentang Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Nyandak rukune kalau gak kuat. Padahal kita wis disumuk udah pegel. Kita mulai dari Rajab dulu ya. Karena kelewat ini Rajab itu. Dan dalam pengamatan saya sejak 3 tahun saya bergabung, Rajab itu sudah jarang disinggung, mungkin dulu-dulu sudah. Ini saya tampilkan lagi. Di bulan Rajab itu ada hari yang istimewa yaitu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sidratul Muntaha dan Baitul Maqdis untuk menerima wahyu sholat 5 waktu. Kalau wahyu-wahyu yang lain itu cukup utusan Jibril lewat perantara Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi sholat ini saking pentingnya, saking istimewanya, Nabi dipanggil langsung menghadap Allah ke Baitul Maqdis untuk menerima wahyu sholat itu, menunjukkan betapa pentingnya sholat. Atas Pak Trisno ini kan sering ngeleke tentang sholat karena ya pentingnya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin dan telah ditentukan waktunya. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Waktunya sendiri-sendiri. Dan sholat itu adalah tiap agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiap agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya, menegakkannya, maka dia seolah-olah sama dengan menegakkan agama. Tapi sebaliknya, waman hadawaddin, hadawaddin kok versi lain, fakot hadamah. Dan barang siapa yang merobohkannya, kalau taroka itu meninggalkan, ini hadawaddin yang merobohkannya, seolah-olah dia merobohkan agama. Merobohkan agama. Jadi sholat itu menentukan agama. Jadi penting, saking pentingnya Nabi dipanggil langsung ke menghadap kepada Allah. Dan Isra Mi'raj ini terjadi di saat Nabi sedang sedih karena ditinggal pamannya, meninggal Abi Thalib. Pamannya itu belum masuk Islam. Padahal baik, jadi bodyguardnya Nabi. Jadi sedih banget, pelindungnya meninggal dan istri kesayangannya meninggal, maka Nabi sedih. Karena sedih ini Nabi diperjalankan oleh Allah, dipiknikin. Jadi nek wong sedih, murung, ya piknik jalan-jalan gitu. Nabi sedang sedih, asra diperjalankan Allah. Manusia sedih, ya obatnya piknik. Makanya nek wong kok murung sedih, ya diece wong kaya wong nang piknik ngono. Iya bener ya cocok. Karena Nabi saat sedih karena ditinggal meninggal istrinya Khadijah, istri kesayangan, dan ditinggal Abi Thalib pamannya, maka dihibur Allah dengan di Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad lailan pada malam hari minal masjidil haram, dari masjidil haram yang berada di Mekah ilal masjidil aqsa yang berada di Palestina. Alladzi barakna hawlahu, yang diberkahi sekelilingnya, linuriyahu, untuk kami perlihatkan padanya, min ayatina, tanda-tanda kebesaran. Jadi tujuannya Isra Mi'raj Nabi itu diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah.
tujuannya orang piknik ini yang gunung, yang pantai, yang lembah itu ya untuk melihat ciptaan Allah. Kemudian kita berdoa, Rabbana ma khalaqtana hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Kau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Kita bisa mengingat Allah, kita bisa menguatkan iman kita saat kita piknik ke alam. Tapi yo kadang nek piknik yo lali, kalingane seneng tok. Apa meneh pikniknya karo pacare, wis lali. Piknik yang seharusnya mengandung zikrullah, zikir kepada Allah, maka ya ada lali. Jadi Nabi dipiknikkan oleh Allah, tapi ya pikniknya ke langit ketujuh. Kita bahas sedikit saja karena sudah malam, kasihan sekali. Tapi kalau orang ditambah kok ya mosok orang di sini ya. Saya akan sampaikan sesuatu yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj yang akan kita jadikan pelajaran. Kita ringkas saja, kita lompat-lompati saja. Yang pertama, Nabi Muhammad itu diperlihatkan atau mencium bau wangi, harum. Kemudian setelah ditanyakan kepada Jibril, ternyata itu baunya Masitoh dan keluarganya yang hidup di zaman Fir'aun, yang mati direbus di air panas. Sekeluarga mati semua karena mempertahankan iman, nggak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Jadi orang yang mempertahankan iman itu baunya harum. Kita lanjutkan, kita ringkas saja. Kemudian ada lagi orang itu menanam langsung panen. Depannya dipetik, buahnya dipanen, belakangnya sudah tumbuh. Setelah ditanyakan kepada Jibril, ternyata itu adalah gambaran hambanya yang suka sedekah. Jadi sedekah itu kayak nandir, wis mudah. Kita nggak tahu. Diundang Arab burinya tukul meneh. Ayatnya ya berlipat ganda. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali seperti habbatin, satu butir biji, ambatat menumbuhkan sab'a 7 sanabila tangkai, fi kulli sumratin, di tiap-tiap tangkai itu mi'atu 100 habbah biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Jadi 1 kali 7 kali 100 berapa itu? 100 atau 7.000? Nah, hitungan pintar itu. Jadi infak itu langsung dibalas 700 kali minimal. Dan wallahu yudha'ifu liman yasha, melipat gandakan. Dan infak di jalan Allah itu merupakan amalan yang khasiatnya langsung dinikmati di alam kubur. Sudah sampaikan Pak Tes dulu itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Tuhan kami, ya Tuhanku, jika sekiranya Kau berkenan menunda kematianku barang sebentar saja, maka aku akan bersedekah. Aku akan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Saking pentingnya sedekah itu, selain berlipat ganda, ternyata pahalanya langsung diberikan kepada kita saat masih di awal-awal hidup yang baru itu, di alam barzah, wis menikmati. Kita lanjutkan lagi yang diperlihatkan Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj. Salah satunya adalah ada orang itu kepalanya pecah hancur, lalu utuh lagi, hancur lagi, utuh lagi. Apa itu Jibril? Ternyata itu gambaran orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi nek wong seneng ninggalke sholat, ora gelem sholat 5 waktu, sholat wajib itu sirah pecah,
utuh lagi, pecah lagi, dikepului lah, sirahnya dikepului malaikat. Makanya Nek Mas terus menggambarkan sholat rukun Islam itu kan kepalanya. Orang kalau masih punya kepala berarti masih Islam gitu. Ibaratnya puasa di kupingnya, zakat tangannya, orang tangannya, orang kupingnya, isi sirah, isi urip. Jadi sholat berarti Islam. Kemudian ada lagi gambaran saat Nabi Isra Mi'raj yang diperlihatkan kepada Nabi. Ono daging seger, arum, sedep, iwak empal ya. Karena batem iwak sapi iwak dengan. Nek tong warung Pak Lenzing ada sih. Enten sing sering iki kok. Dagingnya empur sedep. Enek meneh daging busuk bau dan enek sate. Lah kok malah milih daging sing bosok, sing mangu. Kemudian Nabi bertanya, apa ini ya Jibril? Ini gambaran umatmu, yaitu seorang laki-laki suami punya istri sah hawalan thayyiban. Wis ijab kabul salah dipiye sah. Lah kok malah golek wong wadon liya. Ya wong wadon liya wis duwe bojo loro, kok meneh sing wis duwe bojo, wong wedon bojone wong. Sebaliknya ana wong wadon ya duwe suami, duwe bojo sah. Lah kok golek bojone wong, tidur dengan suami orang. Maka digambarkan dengan daging seger harum malah milih daging busuk dan berbelatung. Itu gambaran umatnya Nabi Muhammad yang berzina. Padahal jelas kan zina itu wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jauhlah orangnya. Jangan kau dekati zina karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan dosa asabila. Sedangkan kita yang bisa meninggalkan zina, sudah saya sampaikan dulu kan di surat Al-Mu'minun, dijanjikan mendapatkan surga Firdaus. Tapi sing zina gambarannya malah daging busuk kan. Dulu kan surat Al-Mu'minun kita ulang sebentar ya. Gambaran aku nek komentar yang satu dulu. Ya, kita lanjutkan dulu surat Al-Mu'minun. Kalau kita ringkas saja. Qad aflaha al-mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, ini yang selanjutnya. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kemaluan itu apa, Bu Yona? Isin. Dipahami ya, terus melaku kemaluan ini keisinan ngono. Ya kemaluan gampangane barangnya awak dhewe nek wong liya roh isin ngono dhewe. Mbok barangnya apik apa ngopo, misale nggone masuk ya digambaran. Nggone masuk diakono. Misale kuning, gedhi, dawa. Jos to. Tapi eloke wong ngopo nek roh wong ya isin karena kemaluan. Apa lah piye tapi kira apa? Contone jenenge kemaluan ngono. Mbok elok apa ya ngopo? Nek diroi wong liya isin kemaluan. Lah vital nek. Lah nek wong wedok piye gambarke yo? Sah. Pokoke yo ketok gedhe mlenok nyenengke. Nek ra wong yo isin ngono. Ki rusak. Lah murid Pak Santo iki murid berkele. Kok ae ngomong bahasane ora iso.
Jadi orang yang bisa menjaga kemaluan itu dijanjikan surga Firdaus. Karena illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada pasangan-pasangan mereka, suami mereka, istri mereka yang sah tadi, aw ma malakat aymanuhum, atau budak yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin. Maka yang seperti itu bagi mereka tidak apa-apa, tidak tercela kalau pada pasangannya sendiri. Faman ittaqa wara'a dzalika faulaika humul adun. Tapi barang siapa mencari di balik itu, wara'a dzalika, di belakang itu, maksudnya berzina. Dituduh ini kok golek di belakang itu berzina. Faulaika humul adun. Mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang menjalankan amanat-amanat dan janji-janjinya. Kemudian yang selanjutnya waladina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Nah ini janjinya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi apa? Alladzina yarithuna firdaus. Mereka akan mewarisi surga Firdaus, yaitu surga tertinggi. Surga Firdaus itu surga sing berdiri. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Lha gimana? Wong sing ora zina, memelihara kemaluannya, dijanjikan oleh Allah mendapatkan surga Firdaus, surga tertinggi. Nyenengke ora? Pengen masuk surga? Tapi di zaman ini wis zamane rusak tenan. Padang wong iki karo bojone iya wacot sithik simplak. Lo nggih wacot kukur kukur wae. Tapi nek karo bojone wong ya Allah romantis. Dateng aku sayangku, cintaku, papa, mama. Sudah saya transfer 1,5 juta buat kamu ke mall, buat kamu piknik, ke toko klambi ngapik, ben tambah ayu aku nyawang bojone. Nah kalau bojone wong, bojone dia ditimplak, malah nuduh. Ini biasanya nek ngomong iki pengalaman iki. Karena nyatakan bojoku ya ora nesu. Berarti ora ngerti ngono kae. Jadi zaman saiki ya ngono kuwi. Nek kalau bojone dhewe nimplak-nimplak karo bojone wong mesrane lho. Ketronton transfer bojone ra ndek gereh ora dikek dhuwit. Ning nek transfer bojone wong sregep. Kulo zaman saiki ya Allah ngeri sampe. Lah saiki dhewe pagi yo yang pengen untuk surga Firdaus itu menjaga kemaluan, tidak zina. Karena zina itu perbuatan bersih dan seburuk-buruk jalan. Bahkan hukuman terberat itu hukuman berzina bagi yang sudah punya suami atau istri. Hukumannya rajam. Nek nggo dipancung iki enak. Toh gule-gule orang rasake apa-apa karena saraf-sarafnya langsung putus bersama. Tapi kalau hukuman rajam itu ngeri, disiksa, diperlihatkan kepada orang lain, malu juga kan hatinya, sampai mati, merasa kelorong, merasa isin, teko mati. Jadi hukuman terberat dalam hukum Islam itu adalah zina, bukan pancung. Pancungnya orang rasa apa-apa, tapi zina. Karena zina itu akan merusak nasab, terjadi pembuahan, menghasilkan anak suloyo. Bisa jadi ketemu bapak yang sama menikah dengan
bapak yang sama karena ibunya beda tanpa diketahui, itu bahaya sekali. Makanya hubungan berbeda. Jadi kita sekarang sudah tahu, kita jaga ya. Makanya anak duduk rondo ini dan berapi ya. Kadang yo orang seneng tenis suwen gitu. Nek ora iso boleh pasrah karo wong tuane karo waline, kok RT ini. Iki anak wong kon goleke dipek dhewe. Dan janda dan duda itu timbul fitnah. Wongnya senengnya golek-golek ngoker-ngoker. Ini masih ini anak wong biyen kan tak critake anak sing ngrendengi kae. Iki anak model anyar. Iki wis fakis nih. Ini nek ora sedulur dia tak kandhani Mas. Ngene iki lho. Dipinke yo piye to? Piye to? Kuwi mesti arep utek-utek lho. Blape lha iki. Rondo main jejer. Wah, kowe urusan tahu. Oke, wis timbul fitnah. Nopo urusan gawe to iki. Kalau main ya ana dalane, kedatan dalan, lompat ya ketok kok gitu. Wong rasa berurusan. Lho itu yang mati itu. Duduk kalau rondo iki bertiga bahan pembicaraan orang. Kuwi mapan, apa meneh duduk ora mapan, rondo ora mapan, kakean tulung saya dadi pembicaraan. Lah sing mapan lho masih ini kurang piye kalone. Mosok diutek-utek aku. Perhatiin aku sedulure lho. Lah ngene wae ora sedulur cedak mbok anu dikandani. Omahe cedak ya kon ngrembeni pisan wae malah omahe cedak. Lah kowe iki piye to selerane dhewe-dhewe mungkin umure ya beda. Mosok ono kowe iki angen-angenmu lho mbok paksakan aku. Kowe kadang ngono kuwi. Dadi mesti tindakan dhewe ben aku ora nek wong terus lho. Ayo kadang ngerti yang sedulure jenengan lho, tekoke wae diinterogasi kok. Sing biyen ke dibonsai nang bungkung ndak kok mulih ndak. Oleh tegak insyaallah kuwi ya wani ngiring adoh ya ora. Kita tambahkan lagi sedikit yang dilihat Nabi saat Isra Mi'raj. Ada lagi wong kuwi mikul kayu bakar. Wis abot mayak-mayak tambahin neh masih ndungkrung. Ditambahin neh masih duwe prok linggih. Iki ora ngarep tambahin neh masih melekar. Lah gambaran apa kuwi? Kuwi gambaran orang yang rakus jabatan. Wis dadi bupati, iki dadi ketua tani, iki dadi ketua dewan masjid, isih dadi RT bareng gelem. Jadi jabatan pira-pira gelem. Itu rakus jabatan. Contohnya enten Menteri Keuangan kita ini sedang viral. Merangkap 30 jabatan. Alusane mah digaji ning honor ya. Gaji karo honor gede honor. Kuwi tenan 30 jabatan dicekel wong siji. Kuwi nek pinter iso ngatasi masalah ora apa-apa. Ya ora teton ora mari ekonomine. Ngono lho rakus jabatan. Ibaratnya wis kabotan nggo kayu ditinjal iki terus. Terus enek meneh gambaran enek wong kuwi ilate karo lambene. Lidah dan mulut iki gunting wesi. Jadi gunting tupel meneh, digunting tupel meneh. Tanya pada Jibril Nabi Muhammad. Itu apa ya Jibril? Iki sing medeni. Aku wedi kira. Lah itu ternyata itu gambaran umatmu sing gere ramah ngandang-ngandani ning ora iso nindakake. Wedi aku. Wah, aku ora perlu gunting laku. Wedi aku. Wong kadang iki yo ngandani yo aku ora iso anu kok. Ora nindakake ya. Sampai Pak terus hati-hati. Gunting laku. Enten mulai gambaran ana wong kuwi aku kune do banget terbuat dari tembaga.
Raine dicuakari ngasih berdarah, dicakari terus. Tanya kepada Jibril, apa itu Jibril? Wah, itu gambaran hambamu yang suka mengumpat itu ngonek-ngonek ke wong, misu-misu wong, wis pokoke ngganyel wong lah, ngonek-ngonek ke mengumpat. Padha karo nyakari awake dhewe. Kemudian ada lagi sapi keluar dari lubang yang kecil, bisa keluar, tapi saat mau kembali itu nggak bisa karena besar sekali. Esok metu ning ora esok mlebu. Gambaran apa itu? Setelah dijelaskan sama Jibril, ternyata itu gambaran provokator, senengnya adu-adu. Ngati-ati ya, seneng adu-adu. Senengnya adu-adu. Wong ape-ape dikdu. Contohnya ini. Contohnya Mas Dian enak ya tak contoh. Ning Mbak Beka kan enak. Tak contoh cilik. Misalnya anak wong roh. Dian ape mun karo kiune. Sabene iso-iso wis diteri astra. Diteri salome. Yang dindi diterke. Anak wong anyel diprovokator. Yan, hati-hati kowe karo kiune kae. Lah ngopo memang kiune wong apik lho. Kok hati-hati piye to? Aja gampang percaya karo wong. Apik tak kulite jenenge ora arti kok. Lah ngopo asline? Biyono kae. Nek pas kowe ra kono gene chatting karo bojomu lewat WA. Karo Mbak Vika. Lah, Mas Dian sing maune adem ayem karo aku ngamuk nang omahku. Dor, no kio. Apa bro? Bro. Aku nesu iki. Lah ngopo nesu? Kowe gene chatting bojoku kok. Chatting piye to? Bojomu ora kenal aku kok. Ketemu aku ngetim ra tau, sentim ra tau, ngloroi ra tau kok chatting piye to? Lah kowe iki lho, sok suci kowe iki. Wong ora kenal kok mbok arek chatting. Lha wong saiki etok-etok ora kenal nang njaba tapi nek diam-diam senenge chatting diam-diam kok ngono kuwi. Mati-mati kowe nek nyeting bojoku. Lah, goro-goro kuwi aku kisruh karo Mas Dian. Mau nek apik dadi bublah. Lah itu provokator seperti itu contohnya. Dan dosa provokator atau pengadu domba itu disegerakan di alam kubur. Salah satu dosa sing ditepeke dihukum ning alam kubur iki ya provokator iki. Ada lagi dosa yang dipercepat di alam kubur yaitu istinja. Orang buang air tapi istinjanya atau bersucinya itu enggak bersih. Itu juga hati-hati. Disengkaknya seksanya di kubur dipercepat. Kan ada hadisnya Nabi lewat di kubur tahu di dalam kubur ada yang disiksa. Kemudian mengambil pah kurma ditancapkan untuk biar diampuni dosa-dosanya. Tanya apa dosanya ya Rasul? Oh dia itu dulu waktu di dunia kalau buang air istinjaknya enggak bener, enggak sempurna. Lah saiki wong lanang-lanang buang air sembarangan depas tembok, depas gedang ora gelem bersuci pakai air, padahal air banyak, mung disulentiki. Rumangsane wis resik, rumangsane wis sak. Wong lanang biasane. Nah, gua boten tau lah. Malah kadang panen jagung, rumangsa nggone rengget ora enek sing roh wis butuh yo ngadeg. Buarku diubah atabit ki ngono. Rumangsane wis resik. Lah goro-goro istinja enggak sempurna itu disengkakne adatnya di kubur. Jadi ada dua adab kubur yang disengkakne lebih awal yaitu istinja kurang sempurna, apalagi enggak istinja, dan provokator berarti orang yang suka memprovokasi. Tambahkan satu lagi. Nanti ada satu lagi saya Bapak. Satu enggak ada. Ya
yang dilihat Nabi saat Isra Mi'raj ada lagi setelahnya. Tapi karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, sing kipas-kipas wis akeh banget, aku dhewe sumuk, wetenge panas. Kita akhiri sampai sekian saja. Semoga sedikit dari saya ini ya menambah wawasan kita. Yang perlu ditinggalkan biar kita selamat. Yang perlu dijalankan seperti sholat tadi, seperti sedekah tadi. Yang perlu ditinggalkan ya zina tadi, provokator dan lain-lain itu ditinggalkan biar kita selamat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menginspirasi. Sebelum saya tutup, tentu jika dalam kata saya menyebabkan panjenengan tidak berkenan, atau sikap saya, gerakan saya, acting saya membuat jenengan tidak berkenan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.